teman-teman media cetak, media elektronik. Saya menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang tadi memberikan kuliah umum di Golkar Institute. Dan memang tujuan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Prabowo ini untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak muda, sehingga anak-anak muda ini mendapatkan pengalaman dari tangan pertama seorang patriot yang lahir dari rahim Partai Golkar, dan kiprah beliau di Partai Golkar tadi disampaikan, dan alhamdulillah beliau menggunakan batik kuning dan beliau tadi semangat mendengar Mars Partai Golkar. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan tadi tentu dilanjutkan dengan makan ringan bersama, dan tentu kita berbicara masalah kebangsaan ke depan, di mana dalam kuliah beliau ke depan, tantangan ke depan adalah ekonomi, pangan, kesejahteraan, dan tidak ada kemiskinan. Sehingga itu menjadi perjuangan yang juga masuk di dalam Partai Golkar, dan Partai Golkar menghadirkan para senior. Ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Agung Laksono, menunjukkan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar mendukung koalisi yang dibentuk, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui saya mendapat kehormatan sore tadi diundang, dan saya terkejut luar biasa. Ini Golkar sudah berubah dalam arti yang positif, sudah memiliki suatu markas besar yang luar biasa, kemudian tempatnya sangat representatif sebagai partai besar di Indonesia. Kebetulan juga saya alumni Partai Golkar, ya. Saya jadi Mars Golkar masih melekat di hati saya, begitu. Saudara-saudara, saya tadi terkesan Pak Erlangga berbuat banyak inisiatif. Beliau memimpin Golkar, membangun semua, dan kemudian beliau membentuk Golkar Institute tentang kajian politik dan pemerintahan, di mana institut ini terbuka untuk siapa saja yang mau ikut, dari semua partai ataupun non partai. Intinya adalah anak-anak muda belajar bagaimana kebijakan publik dan bagaimana pemerintahan, supaya pada saatnya mereka bisa muncul sebagai kader-kader pemimpin yang baik. Nah, ini saya dapat kehormatan mengisi pelajaran. Alhamdulillah saya sampaikan beberapa hal yang saya anggap penting. Intinya bahwa Indonesia harus bersyukur bahwa kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak katakanlah saingan dari negara-negara lain. Kita masih utuh dan kita relatif damai, dan kita mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan tersebut, mengatasi COVID-19, mengendalikan ekonomi, ya, mengendalikan inflasi, membuat pertumbuhan, dan meletakkan dasar untuk pembangunan ekonomi selanjutnya. Nah, itulah
yang saya tanamkan ke generasi muda ini bahwa kuncinya adalah kita harus bisa kerjasama. Para pemimpin harus bisa kerjasama, harus bisa kolaborasi, harus bisa rukun. Dan kalau itu terjadi, kita akan maju benar-benar menjadi negara makmur. Saya kira itu intinya tadi ya. Ini saya lihat di tengah kumpulan ini saya ketemu begitu banyak kawan-kawan lama, sahabat-sahabat yang dulu pernah berjuang kita sama-sama, dan terus kita berkomunikasi. Kadang-kadang kita di satu perahu, kadang-kadang kita berbeda perahu, tapi persaudaraan, persahabatan tidak pernah terputus. Saya kira itu pelajaran yang besar hari ini, dan untuk menghormati Golkar yang mendukung saya, hari ini saya masih ketemu batik yang bernuansa kuning. Jadi bagaimana ceritanya di langit yang biru, di tengah sawah menguning, ya, burung Garuda terbang dengan baik. Ini saya lanjutkan, karena tadi sawah menguning, langit biru, burung Garuda terbang. Tetapi hari ini saya berikan cangkul, artinya mari kita tanam hari ini dengan cangkul emas menuju Indonesia Emas. Nanti tanggal 14 Februari kita panen kemenangan. Tadi lupa. Langit biru, sawah menguning, Garuda terbang, tapi juga begitu lebat hutan yang warnanya hijau. Koalisi Indonesia Maju solid. Baik, okay. Ada pertanyaan satu aja, ya. Ya. Duluan yang pegang mic. Ya. Saya Niko dari Harian Kompas. Tadi menarik itu Pak, menyebut soal hijau-hijau. Nah ini ada info terbaru, ternyata yang hijau-hijau itu PKB meratap ke Demokrat, Nasdem, dengan mengusung katanya pasangan Anies dan Muhaimin. Bagaimana mungkin tanggapan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo tadi di dalam saya dengar itu juga menyinggung soal ini udah diskusi 38 jam tapi nggak ada ujungnya. Kalau tadi maksudnya itu atau enggak, tadi juga politik pecah belah ya, info era juga menarik juga. Itu apakah situasinya seperti ini gitu pembentukan koalisi sekarang? Lalu yang kedua, penentuan cawapres berarti akan lebih mudah nggak Pak Prabowo mungkin dengan Pak Erlangga atau siapa? Karena kan mungkin koalisi makin berucut lagi Pak. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Detik, Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak. Nah itu membahas apa? Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sedikit-sedikit nanya ini nanya itu ya. Saya tetap Menteri Pertahanan yang menjalankan fungsi sebagai Menteri Pertahanan, ya. Jadi tadi itu pertemuan penentuan pejabat, ya. Pak Ganjar nggak Pak? Tadi enggak. Tadi Pak Ganjar acaranya dengan saya. Jadi bagi tugas. Jadi acara mengenai intim inflasi dan pembagian penghargaan inflasi bersama Bapak Presiden. Ada bahas soal pemilu nggak Pak kira-kira di dalam Pilpres ya? Dengan siapa? Dengan Pak Ganjar. Lo kan tadi bicara inflasi. Jadi tim inflasi pusat, tim inflasi daerah. Ya. Oke,
Baik, saya tutup dengan pantun. Satu Pak. Apa? Pak, izin kemarin kan sebelumnya Bapak menyampaikan kalau Pak Erlangga sudah mengetahui siapa bacawa pres untuk Pak Prabowo. Nah, katanya di hari ini juga akan ada. Kan hari ini ada kejutan. Kira-kira siapa yang akan di? Nah, kejutannya tadi sudah diberikan. Jadi saya bacakan pantun saja. Dokar berjalan menyusuri jalan berbatu. Memacu kuda kencang, meloncat dan melaju. Partai Golkar solid bersatu, mendukung Pak Prabowo untuk Indonesia maju. Kuda pelana, lari juara satu. Gagah berlari, memimpin regu. Bersama Pak Prabowo kami bersatu, meneruskan Presiden Jokowi, kami tak ragu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Bintang di daerah Apa ding? Dia ada? Apa teh? foto bersama dulu. Ini Bapak.